Halo guys, kembali lagi di Basic Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi ya. Nah, kali ini Kak Edi akan ngejelasin tentang materi lanjutan dari yang sebelumnya itu sistem reproduksi. Kali ini ngebahas tentang alat reproduksi pada perempuan ya. Sama halnya dengan pada laki-laki, alat reproduksi pada perempuan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Kalau yang bagian luar itu lebih ribet dibandingin punya laki-laki. Kok tadi punya laki-laki kan cuma ada penis sama skrotum, kalau pada perempuan ini ada banyak sekali ya. Nah, di bagian luarnya dari alat reproduksi perempuan itu ada banyak sekali, yaitu yang pertama ini ada, kalau pernah dengar, klitoris ya. Klitoris ini adalah bagian paling atas di sekitar sini ya, kayak nonjol gitu dia ya. Kemudian di bagian luarnya itu ada namanya labia. Labia pada perempuan ada dua, yaitu labia minora atau kecil ya, sama labia mayora. Dia ada yang minora agak ke dalam, kalau mayora yang agak keluar ya. Kemudian ini ada dua lubang. Jadi kalau pada perempuan ada dua lubang ya. Yang pertama lubang uretra, satunya lagi lubang vagina. Jadi nanti punya fungsi yang berbeda juga ya. Dan di bawahnya ini ada anus. Jadi kalau ketika misal nanti ada melahirkan, ini sebagai info sedikit ya. Kalau nggak cukup lubangnya, maka ini akan digunting mendekati anus. Bukan ke atas tapi ke bawahnya digunting. Sebagai info saja ya. Nah, untuk fungsinya, jadi kita bahas fungsi yang sekarang ya. Di alat reproduksi perempuan dia punya vulva. Vulva itu nama lain dari celah. Celahnya tadi ada bilang ada berapa? Ada dua. Yaitu ada uretra sama vagina. Kalau uretra ini buat apa? Uretra buat pipis ya kan, untuk mengeluarkan urin alias untuk proses ekskresi atau pengeluaran urin. Kalau vagina sama halnya dengan penis, sifatnya untuk kawin atau kopulasi ya. Kemudian untuk labia. Labia pada perempuan atau bibir itu ada dua, bibir besar, bibir kecil. Kenapa dibilang bibir kecil sama bibir besar? Kenapa dia kecil? Kecil karena dia tidak mengandung jaringan lemak atau sedikit mengandung lemak. Kalau yang mayora kenapa gede? Karena banyak lemaknya ya, sehingga dia gede. Kemudian klitoris ini fungsinya kayak penis pada pria. Ya, ini kalau belajar evolusi maka ada hubungannya dengan proses pembentukan proses pembentukan alat reproduksi ya. Himen ini terdapat di dalam vagina, selaput darah atau lah ya. The Virgin gitu ya. Nah, lanjut lagi, itu bagian luarnya. Kalau bagian luar lebih banyak dibandingin pada pria atau laki-laki. Nah, kalau yang bagian dalam itu malah lebih kompleksan pada laki-laki. Kalau bagian dalam yang wanita atau perempuan ini lebih sedikit ya. Bagian lebih sedikit. Nah, di sini ada bagian sering kedengar adalah ovarium ya. Ovarium itu apa? Ovarium adalah bagian yang ini, yang di sini nih. Nah, ini ovarium, ada dua ya, kanan dan kiri. Gitu, ovarium. Kemudian ada lagi oviduk, namanya tuba falopi. Kemudian ada fimbriae atau rumbai-rumbai. Di dalam ovarium ada folikel. Sedangkan yang ini adalah rahim. Nah, rahim itu nanti kan dibagi menjadi 3 bagian. Yang bagian dalam itu namanya endo. Dalamnya itu endo. Nanti ada bagian tengah namanya mio. Yang bagian luar namanya peri. Tinggal tambahin aja miometrium, perimetrium. Ini bagian tengah, ini bagian luar. Kita jarang ngomong yang bagian luar sama bagian dalam, tapi seandainya pun nanti keluar soal ujian yang tentang peri, me, sama mio, harus paham ya. Peri itu tepi, mionya tengah, sedangkan endo di dalam. Yang untuk proses penempelan janin atau bayi nanti akan berada di bagian endometriumnya. Jadi ini bagian dalam yang kakak buat ya. Jadi kok kamu buat lapisan-lapisan gini, maka ini bagian luar, tengah, dalam gitu ya. Di mana janinnya terletak di bagian endometriumnya, menempel di bagian jaringan endometrium gitu ya. Nah, sedangkan ini adalah serviks. Serviks itu nama lain dari leher rahim. Jadi kalau pernah dengar dulu kasusnya Jupe ya, kanker serviks, maka terjadi pembengkakan atau seperti kayak penumbuhan sel-sel jaringan nggak terkendali di bagian serviksnya ya. Serviks nama lain dari lehernya rahim. Kemudian bagian luarnya kita dapat melihat di sini ada bagian vagina. Nanti di sini ada namanya bagian-bagian seperti kerutan-kerutan. Nah, di mana nanti membantu proses pergerakan sperma yang masuk atau membantu proses jalan keluarnya bayi. Nah, di sini ada bagian fungsi-fungsi dari bagian alat reproduksi dari perempuan. Dari vagina dulu ya. Vagina udah ketahuan fungsinya untuk kawin, sama kayak penis tadi, dan dia berfungsi juga sebagai jalan kelahiran atau keluarnya bayi kalau dia hamil gitu ya. Kemudian ovarium. Ovarium ini fungsinya ngapain? Ya, dia menghasilkan sel telur atau oosit ya, sel telur. Selain itu dia juga menghasilkan hormon-hormon seks pada wanita seperti FSH dan estrogen, terutama estrogen ya, estrogen.
Nah, menghasilkan hormon seks pada perempuan. Oviduk itu untuk proses pembuahan atau tempat pertemuan. Jadi di sini tadi ini di bagian oviduk ini, tadi kan udah diceritain ya di video sebelumnya, ketika ini udah matang, ini akan lepas merah-merahnya dan bergerak ke bagian oviduk. Ketika nanti ada sperma masuk, maka akan bergerak menuju ke bagian tuba falopi atau oviduk di mana terjadi fertilisasi atau pembuahan di bagian oviduk ini atau tuba falopi ini. Jika ada pembuahan, maka nanti akan menjadi zigot dan menempel di bagian endometrium gitu ya. Jadi fungsinya oviduk adalah tempat fertilisasi atau pembuahan. Sedangkan fimbre itu kayak rumbai-rumbai di sini. Jadi kalau ini udah matang, maka akan ditangkap oleh bagian ini, yang rumbai-rumbai ini, dan diarahkan menuju ke bagian oviduk. Jadi gini, menangkap ovum dan membawanya atau mengarahkannya ke bagian oviduk atau tuba falopi. Sedangkan rahim buat apa? Rahim ya pasti berhubungan dengan janin atau tempat pertumbuhan dan perkembangan dari janin yang terbentuk setelah terjadi proses fertilisasi. Jadi konsepnya sama aja, kalau di bagian perempuan lebih simpel ya, terutama bagian dalamnya. Dan ini paling sering keluar ujian biasanya. Jadi ada bagian ovarium, oviduk, rahim, fimbre, vagina, cervix. Yang sering keluar di ujian itu rahim, oviduk, ovarium. Gitu ya. Lebih simpel kalau pada perempuan. Dalamnya ya. Kalau bagian luarnya lebih ribetan perempuan. Gitu. Oke, cukup dulu, silahkan share video ini. Jika menurut kamu video kakak cukup bagus untuk kamu share dan belajar bareng sama teman-teman kamu. Dan jangan lupa untuk selalu berlangganan di Basic Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi.